Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan materi matlis soal persoalan tukang pos Cina atau dalam bahasa Inggrisnya itu postman problem. Oke, di sini ada 7 anggota ya. Ada Arif Herianto Pakpahan, Elsandra Yohana Bria, Lina Mulyasari, Muhammad Hilmi, saya Muhammad Januarinda Praja, Yogi Rizky Rahmawan, dan Yurani Astuti. Oh ya, dan sedikit pemberitahuan ini, maaf di sini ada beberapa anggota yang nggak bisa on cam atau termasuk saya juga ini sekitarnya gelap karena lagi mati lampu, jadi mohon maaf ketidaknyamanannya. Oke, langsung lanjut. Nah, untuk slide pertama ini akan dibacakan oleh Lina. Silakan Lina. Pendahuluan, seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya agar ia melewati jalan tepat sekali dan kembali ke tempat awal keberangkatan. Sebelum memulai perjalanannya, tukang pos harus pergi ke kantor pos untuk mengambil surat. Barulah dia pergi mengantarkan surat dengan menelusuri setiap jalan pada daerahnya. Dan akhirnya ia harus kembali ke kantor pos untuk mengembalikan semua surat yang tidak terkirim. Untuk menghemat energi, tukang pos ingin menelusuri semua jalan yang ada pada rutenya dan kembali ke asal dengan jarak tempuh yang paling sedikit. Postman problem dapat digambarkan sebagai graf, di mana setiap sisi adalah jalan dan tiap simpul adalah persimpangan dari jalan-jalan. Postman problem adalah permasalahan problem untuk menentukan jalur terpendek untuk melalui tiap sisi graf setidaknya sekali dan kembali lagi ke simpul awal. Terima kasih. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hilmi. Silakan Hilmi. Pengertian lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang mempunyai masing-masing di sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melalui tiap sisi dalam graf tepat satu kali. Dari pengertian di atas, maka dapat dinamakan bahwa graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Yang kedua, graf yang mempunyai lintasan Euler saja dinamakan graf semi Euler. Yang ketiga, graf yang tidak mempunyai lintasan serta sirkuit dinamakan graf non Euler. Slide selanjutnya. Oke, untuk ada beberapa cara agar tukang pos dapat menelusuri semua sisi graf dan kembali ke simpul awal. Sebagai contoh, pada gambar 1, rute-rute yang dapat diterima adalah untuk jalur 1 dari simpul A ke simpul B, dari simpul B ke simpul C, dari simpul C ke simpul D, dari simpul D ke simpul E, dari simpul E ke simpul C, dari simpul C kembali lagi ke simpul awal A. Untuk jalur 2, dari simpul A ke simpul B, dari simpul B ke simpul C, dari simpul C ke simpul E, dari simpul E ke simpul D, dari simpul C kembali lagi ke simpul A. Jalur ketiga, dari simpul A ke simpul C, dari simpul C ke simpul D, dari simpul D ke simpul E, dari simpul E ke simpul C lagi, dari simpul C ke simpul B, dari simpul B kembali lagi ke awal ke simpul A. Untuk jalur 4, dari simpul A ke simpul C, dari simpul E ke simpul D, dari simpul D ke simpul C, dari simpul B ke simpul A lagi. Slide selanjutnya. Setiap jalur di atas melalui tiap sisi graf tepat sekali dan kembali lagi ke simpul awal A.
Maka total jarak yang ditempuh adalah A ditambah E 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 22. Tidak ada jalur yang lebih baik dari ini. Jalur di mana tiap sisi dilalui tepat satu kali disebut juga jalur Euler yang merujuk pada matekiawan yang bernama Leonhard Euler. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Oke. Ada dua kasus yang harus ditangani secara terpisah, graf genap dan graf ganjil. Pada kasus jembatan Königsberg gambar 2, tidak mungkin untuk menempuh C ke D hanya sekali. Jadi tidak terdapat jalur Euler dan jalur yang paling optimal berjarak 27. Jumlah dari sisi yang masuk harus sama dengan jumlah sisi yang keluar dari simpul. Jika kita tidak mengulangi sisi manapun, maka jumlah sisi yang bersinggungan dengan simpul tersebut harus lengkap. Total sisi yang bersinggungan dengan suatu simpul dinyatakan sebagai derajat dari simpul tersebut dan dinotasikan dengan. Dan jika semua simpul pada graf tersebut genap, maka graf tersebut dikatakan genap. Oke, lanjut. Graf genap. Bagaimana caranya kita dapat menemukan jalur Euler untuk graf G yang dimulai dari simpul A? Ikuti sisi yang bersinggungan dengan A dan teruskan sampai bertemu kembali dengan simpul A. Pada simpul yang dilewati kurva tersebut, ambil simpul yang belum mati. Maka akan terbentuk kurva-kurva tertutup C1, C2, C3, dan seterusnya. Kemudian sambungkan tiap-tiap kurva yang diperoleh sehingga membentuk suatu kurva yang kontinu C dan melewati semua sisi pada graf G. Maka didapatlah jalur R di mana R sama dengan C yang melewati semua sisi pada graf G tepat sekali sehingga merupakan jalur Euler yang merupakan solusi optimal. Secara lebih spesifik, dua kurva tertutup dapat satu sambungan jika dan hanya jika keduanya memiliki simpul yang sama minimal satu. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa. Sebagai contoh, pada graf pada gambar 3, kita akan mulai pada simpul A, kemudian lanjutkan ke simpul B, ke C, ke F, ke I, H, G, D, dan kembali ke A. Maka terdapat simpul yang belum mati pada kurva A, B, C, F, I, H, G, D, A, yaitu simpul B, E, F, H, dan D. Kita akan memulai kembali pada simpul D, sampai katakanlah terbentuk kurva D, E, B, D, dan masih ada simpul yang belum mati, yaitu simpul E, simpul F, dan simpul H. Kita akan mulai lagi pada E sehingga membentuk kurva E, F, H, E. Maka didapat tiga buah kurva tertutup, yaitu untuk C1 dari simpul A ke simpul B, ke simpul C, ke simpul F, ke simpul I, ke simpul H, ke simpul G, ke simpul D, dan kembali ke A. Untuk kurva kedua, C2 sama dengan adalah dari simpul D ke simpul E, ke simpul B, dan kembali ke simpul D. Untuk kurva ketiga, C3 dari simpul E ke simpul F, ke simpul H, dan kembali ke simpul E. Slide selanjutnya. Untuk menyambungkan ketiga kurva ini, harus dicari simpul yang sama pada tiap-tiap kurva. Jika ketiga kurva di atas disambungkan, maka akan terdapat beberapa kemungkinan kurva baru, yaitu dari simpul A ke simpul B, ke simpul D, ke simpul E, ke simpul B, ke simpul C, ke simpul F, ke simpul H, ke simpul E, ke simpul F, ke simpul I, ke simpul H, ke simpul G, ke simpul D, dan kembali ke simpul A. Untuk kurva baru yang kedua, dari simpul A ke simpul B, ke simpul C, ke simpul F, ke simpul H, ke simpul E, ke simpul F, ke simpul I, ke simpul H, ke simpul Y, ke simpul D, ke simpul E, ke simpul B, ke simpul D, dan kembali ke simpul A.
Untuk kurva ketiga, dari simpul A ke simpul B, ke simpul C, ke simpul F, ke simpul H, ke simpul E, ke simpul B, ke simpul D, ke simpul E, ke simpul F, ke simpul I, ke simpul H, ke simpul G, ke simpul D, dan kembali ke simpul A, dan seterusnya. Tidak perlu bingung, semua kurva tersebut sama-sama optimal karena merupakan jalur Euler. Oke, untuk akan dibacakan oleh Graf ganjil. Pada kasus kedua, di mana graf G bukanlah graf genap, karena jumlah isi yang masuk pada suatu simpul harus sama dengan jumlah sisi yang keluar dari simpul tersebut. Akibatnya, jika ada sisi yang memiliki simpul ganjil, maka simpul ini harus melewati setidaknya satu sisi yang sama 2 kali. Jika terdapat sejumlah ganjil sisi simpul yang ganjil, maka akan terdapat sejumlah ganjil pula sisi yang harus diulangi. Begitu juga, jika terdapat sejumlah genap simpul yang ganjil, maka akan terdapat sejumlah genap simpul yang harus diulangi. Dalam kurung 0 juga bilangan genap. Slide selanjutnya. Jika kita menelusuri sisi berulang yang keluar dari simpul ganjil, maka perjalanan sisi yang berulang ini akan berakhir di sisi yang ganjil yang lain. Jadi awal dan akhir jalur sisi yang diulangi adalah simpul-simpul yang ganjil. Tentu saja dalam perjalanannya dapat melewati sejumlah simpul-simpul yang genap sebagai perantara. Pertanyaannya adalah mana simpul ganjil yang akan dihubungkan oleh jalur sisi-sisi yang diulangi, dan bagaimana konfigurasi dari sisi-sisi pembentuk jalur tersebut. Dengan menggunakan metode branch and bound, kita dapat menemukan jalur terpendek untuk menghubungkan simpul-simpul yang ganjil. Simpul-simpul yang tidak ganjil dapat diperlakukan seperti halnya graf genap. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Yuli. Kedengaran nggak? Benar. Selanjutnya ada contoh kasus. Pada graf G seperti gambar 4 dapat dilihat bahwa simpul A, B, E, dan F adalah simpul ganjil karena terdapat 4 buah simpul ganjil dan karena tiap jalur di sisi-sisi yang diulang hanya menghubungkan 2 simpul, maka kita akan membutuhkan 2 jalur sisi yang diulang. Akan ada 3 variasi 2 jalur sisi-sisi yang menghubungkan keempat simpul ganjil. Kemungkinan itu adalah A, D, E, F, A, E, D, F, A, F, D, E. Ketiganya akan dibandingkan mana yang terkecil setelah diketahui jalur terpendek masing-masing jalur. Jalur yang pendek adalah AF dan DE, maka 2 jalur inilah yang akan diulangi sehingga graf baru akan ditampak seperti gambar 5. Sekarang kita hanya perlu melakukan teknik yang sama dengan graf genap. Pada graf baru yang didapatkan 3 tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3 sama dengan 34 yang merupakan solusi paling optimal dari persoalan ini. Oke, slide 2 terakhir akan dibacakan oleh Arif. Silakan Arif. Terima kasih. Contoh soal Chinese Postman Problem. Tentukan lintasan terbaik yang dapat dipilih oleh tukang pos agar ia dapat melintasi tiap sisi dari graf berikut ini minimal 1 kali. Jadi solusinya lintasan yang dilalui tukang pos dari simpul A ke simpul B, dari simpul B ke simpul C, dari simpul C ke simpul D, dari simpul D ke simpul E, dari simpul E ke simpul F, dari simpul F ke simpul C, dari simpul C ke simpul E, dari simpul E ke simpul B, dari simpul F ke simpul A. Jadi bobotnya sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 3 dan ditambah lagi 6 sama dengan 43. Selanjutnya.
Jadi kesimpulannya, dalam menentukan rute terpendek untuk masalah tukang pos Cina, pertama-tama kita harus menentukan dahulu apakah graf yang didapat adalah genap ataukah ganjil. Jika genap, maka dengan mudah dapat dicari jalur Euler-nya. Jika ganjil, maka harus dicari jalur terpendek yang menggunakan simbol-simbol yang ganjil. Gandakan jalur tersebut dan perlakukan graf baru terhadap genap. Not atau catatan, graf ganjil hanya dapat dipecahkan jika jumlah simpul ganjilnya genap. Jika tidak, maka tidak ada pemecahan masalah itu. Udah selesai pelajaran, semua materinya udah selesai. Terima kasih buat semuanya. Dan sekali lagi kami semua dari kelas 1 kelompok mohon maaf jika presentasinya kurang optimal karena emang lagi banyak kendala dari beberapa anggota termasuk saya juga. Jadi sekali lagi mohon maaf. Dan mungkin untuk kelompok kami segitu aja, cukupkan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf lagi bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.